teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang tentu saja selalu Mimin bangga-banggakan. Buat kalian, kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Teteh. Buat kalian yang sudah menunggu-nunggu kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Minggu pagi itu, aku dibangunkan oleh suara kehebohan anak-anak kos yang lain. Berisik sekali, ditambah suara cekakak-cekikik di pagi itu. Aku langsung bangun dan melihat keadaan. Ada apa ini? Ternyata binatang kesayangan Memi terlepas dari kandangnya. Seisi rumah heboh mencarinya. Iya, Memi di rumah itu memelihara binatang. Yang dipelihara adalah ular piton. Waktu itu menurut Memi ularnya masih umur remaja, jadi belum terlalu besar. Kalau menurutku, ular itu sudah cukup besar. Ular ini memiliki kandang besar berbentuk akuarium yang letaknya di kamar atas. Cukup baguslah Memi memperlakukan ular itu. Sampai jam 11 siang, kami sudah mencarinya ke semua sudut rumah, tapi tidak ketemu juga. Memi sudah mulai terlihat sedih karena binatang kesayangannya hilang. Sebentar. Belum semua sudut rumah ternyata. Ada satu bagian rumah yang belum kami periksa. Bagian itu adalah kamar kosong yang letaknya di sebelah kanan kamarku. Kami tidak ada yang berani memeriksa kamar itu. Belum berani. Kenapa tidak berani? Karena ada kejadian menyeramkan yang terjadi di kamar itu pada malam sebelumnya. Seperti yang sudah pernah aku ceritakan di cerita-cerita sebelumnya, kalau Sisi punya kebiasaan yang cukup aneh, yaitu tidur berjalan. Dia sudah cerita mengenai hal itu pada waktu kami pertama kali mengenalnya. Sisi cuma berpesan agar kalau melihat dia sedang berjalan sambil tidur, jangan membangunkannya secara tiba-tiba, tapi harus secara perlahan, biar tidak kaget atau shock. Begitu katanya. Sebelum kenal Sisi, aku belum pernah melihat langsung orang yang punya kebiasaan tidur berjalan. Makanya agak-agak penasaran, bagaimana sih orang yang tidur berjalan itu? Jumat sore itu, aku tidak ada kegiatan lagi setelah kuliah. Langsung pulang ke kosan dan istirahat. Rumah Teteh terlihat sepi ketika aku sampai. Entah penghuninya di kamar masing-masing atau sedang pergi. Memang, kalau menjelang weekend seperti ini, biasanya penghuni kosan keluar semua. Entah pacaran, entah pulang ke rumah orang tua. Hari itu, aku tidak kemana-mana, karena memang tidak ada acara. Aku mau cerita sedikit. Penghuni rumah Teteh ini semuanya laki-laki kecuali Memi dan Sisi. Hampir semua penghuni laki-laki memiliki pacar waktu itu, termasuk aku. Kebiasaan di tempat kos lama, sebelum di rumah Teteh, beberapa dari kami sering membawa pacar masing-masing ke kosan. Kadang sampai larut malam, atau malahan, sampai pagi. Tapi aku tidak begitu. Paling hanya sampai malam, tidak sampai menginap. Kebiasaan ini awalnya kami coba-coba bawa ketika kami tinggal di rumah Teteh. Nandu, perawakannya mirip sekali dengan Tengku Firmansyah waktu muda. Tampan, anak Medan ini, termasuk playboy kelas mahasiswa. Pacarnya cakep-cakep. Nah, Nando ini yang beberapa kali mencoba membawa pacarnya untuk menginap di rumah Teteh. Sepanjang yang aku tahu, semua usahanya gagal.
Tidak pernah ada pacarnya yang sukses menginap sampai pagi. Kok bisa begitu? Banyak gangguan-gangguan yang dialami oleh Nandu dan pacar-pacarnya ketika mencoba bermalam. Malah ada pacarnya yang sampai tidak mau datang lagi ke rumah Teteh. Dia trauma berat. Nanti kapan-kapan aku cerita tentang kejadian seram dari sisi Nandu, tapi tidak kali ini. Jadi intinya adalah rumah Teteh ini jarang sekali dipakai buat pacaran, dan bisa dibilang tidak pernah ada pacar yang menginap. Kami lebih memilih pacaran keluar rumah. Itulah yang menyebabkan kenapa setiap weekend rumah Teteh lebih sering sepi. Selepas Isya, aku ketiduran. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun. Seperti kebiasaan, TV dalam keadaan menyala. Terbangun karena menggigil kedinginan, penyebabnya adalah jendela kamar yang menghadap keluar masih dalam keadaan terbuka. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela. Dari situ, aku bisa melihat hampir seluruh halaman depan rumah Teteh dan garasinya. Tiba-tiba, aku kaget dan langsung merinding ketika melihat ada perempuan berdiri menghadap ke arah mobil yang terparkir di halaman rumah. Perempuan berambut panjang itu hanya berdiri diam membelakangiku, dengan sedikit menundukkan kepalanya. Karena ketakutan, seketika itu juga aku langsung menutup jendela dan tirainya. Oh iya, kejadian ini terjadi ketika aku baru tinggal di rumah Teteh sekitar 3 bulanan. Jadi, pada waktu itu, kami belum terlalu akrab dan belum terlalu mengenal kebiasaan-kebiasaan Teteh. Setelahnya, aku langsung kembali ke tempat tidur. Dalam ketakutan aku banyak pertanyaan di dalam kepala. Baru jam 11, tapi sudah ada kuntilanak di halaman rumah. Seram sekali rumah ini. Kurang lebih seperti itu yang ada di dalam pikiranku saat itu. Tidak lama, pintu kamar ada yang mengetuk. Makin kagetlah aku. "Mas Beri, Mas lihat Kak Sisi tidak?" Oh, ternyata Memi. Suaranya terdengar dari balik pintu. "Loh, memang Sisi tidak ada di kamarnya?" jawabku setelah membuka pintu kamar dan bertatapan dengannya. "Tidak ada, Mas. Aduh, kumat lagi ini kayaknya dia." "Kumat?" "Iya." Ternyata Memi berpikir mungkin saja Sisi berjalan dalam tidurnya entah kemana. Seketika aku teringat ada sosok perempuan yang berdiri di halaman rumah. Aku langsung membuka jendela kamar dan melihat keluar. Perempuan itu masih ada berdiri di halaman. "Itu Sisi bukan sih?" tanyaku ke Memi. "Iya, itu kakak," jawab Memi lega. Aku juga ikutan lega. Kami pun berjalan keluar rumah dan menghampiri. Dan benar, ternyata itu Sisi. Pelan-pelan, Memi mulai membangunkannya dari tidur. Itulah kali pertama aku melihat Sisi berjalan dalam tidurnya. Banyak kejadian-kejadian lucu dan menyeramkan tentang kebiasaan Sisi ini. Tapi nanti, kapan-kapan aku cerita semuanya. Tapi tidak malam ini. Keesokan harinya, aku berkegiatan seperti biasanya kuliah. Karena itu adalah hari Sabtu seperti anak-anak muda lainnya. Setelah kuliah aku bermalam minggu bersama pacarku. Dan seperti yang aku cerita tadi, aku tidak pernah membawa pacar atau pacaran di rumah Teteh. Lebih memilih untuk jalan keluar. Singkat cerita, malamnya setelah mengantar Dian pulang ke rumahnya, aku pun pulang ke rumah Teteh. Sekitar jam 12 malam, aku sampai
dan langsung ke kamar, menyalakan televisi dan merebahkan badan di tempat tidur. Rumah dalam keadaan sepi waktu aku sampai. Entah memang rumahnya kosong atau penghuni lain ada di kamarnya masing-masing. Waktu itu aku tidak tahu. Cukup lama aku berada di tempat tidur. Badan terasa sangat lelah setelah beraktivitas seharian. Dan seperti biasanya, udara Bandung malam itu menusuk tulang. Ditambah jendela kamar memang aku biarkan terbuka. Sekitar jam 1, aku berniat menuju ke dapur untuk mengambil minum. Haus ternyata. Aku beranjak berdiri dan membuka pintu. Setelah pintu kamar terbuka sepenuhnya, aku kaget. Aku melihat sesuatu di ruang tengah. Aku melihat ada perempuan duduk di sofa ruang tengah. Karena gelapnya ruangan itu, tidak terlalu jelas aku melihat wajahnya. Dan juga karena sebagian tertutup oleh rambut panjang yang terurai. Dia berpakaian terusan panjang. Posisi duduknya tegak tanpa bersandar pada sandaran kursi. Ah, Sisi, ternyata kumat lagi. Tidur kok sambil duduk di ruang tamu. Aku berpikir perempuan itu adalah Sisi, karena malam sebelumnya melihat dia tidur berdiri di halaman rumah. Tanpa berpikir panjang aku melanjutkan langkah ke dapur untuk mengambil air minum. Aku tidak ada perasaan apa-apa ketika selesai minum dan melihat Sisi masih duduk di sofa ruang tengah dengan posisi yang sama. Aku tidak mau membangunkan Sisi dari tidurnya. Biar Memi saja nanti. Langsung masuk kamar dan ambil posisi tidur. Belum sempat terlelap, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk pelan. Kenapa kok pelan? Karena suaranya memang terdengar pelan. Aku sampai harus meyakinkan diri kalau itu memang suara ketukan pintu kamar. Hanya suara ketukan pintu, tidak ada suara lainnya. Aku menebak itu adalah Sisi yang mungkin sudah bangun dari tidurnya. Pelan-pelan aku buka pintu kamar. Setelah benar-benar terbuka, aku tidak melihat siapapun di balik pintu. Tapi aku lihat Sisi masih duduk di sofa dengan posisi yang sama. Bedanya, kali ini wajahnya sedikit terlihat lebih jelas. Dalam keremangan, aku memperhatikan wajahnya. Lama-kelamaan, kalau aku perhatikan lebih seksama, sekilas wajah itu tidak terlihat seperti wajah Sisi. Mendadak, aku langsung merinding. Pelan-pelan aku tutup pintu dan duduk di tempat tidur. Aku merinding ketakutan, tapi tetap mencoba meyakinkan diri sendiri kalau itu memang Sisi. Penasaran, aku langsung ambil HP dan menghubungi Sisi. Aku mau memastikan. "Halo, Sisi, kamu lagi di mana?" Tanya aku seraya berharap Sisi sedang berada di kamarnya. "Mas Bri, aku ada di Buah Batu. Memi menginap di rumah temannya." "Ada apa, Mas?" Itu jawaban Sisi. Harusnya aku bisa menebak dari awal. Karena kalau aku perhatikan benar-benar, perawakan perempuan yang sedang duduk di ruang tengah itu terlihat lebih berisi. Sedangkan Sisi lebih kecil. Iya, itu Teteh ternyata. Aku tambah ketakutan setelah berbicara dengan Sisi. Ketika masih sedikit syok, tiba-tiba pintu kembali terdengar seperti ada yang mengetuk pelan. Aku tambah ketakutan. Ada apa lagi ini? Tidak berani mendekati pintu, apalagi membukanya. Setelah aku diam agak lama di pojok tempat tidur dalam keadaan ketakutan, ketukan pintu berhenti. Suara yang muncul berganti menjadi suara tangisan. Teteh dari ruang tengah. Suaranya terdengar pelan dan mengambang antara ada dan tiada. Setelah suara tangisan menghilang,
tiba-tiba terdengar suara pintu kamar sebelah seperti ada yang membuka. Dan kemudian, brak, pintu dibanting sangat kencang. Hampir loncat aku mendengarnya, kaget. Suaranya keras sekali, karena memang kamar itu ada di sebelah kamarku persis. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini terdengar dari kamar sebelah. Aku makin ketakutan, karena suara tangisan sesekali dibarengi dengan suara barang-barang yang dibanting ke lantai. Sesekali, Teteh tertawa cekikikan juga. Beberapa menit serangkaian kejadian itu mengurungku di kamar dalam keadaan sangat ketakutan. Teteh, kenapa? Kok begitu? Aku juga tidak tahu. Sebelumnya aku tidak pernah melihat Teteh semengamuk ini. Akhirnya, aku tidak tahan. Aku lari keluar kamar, berlari ke kamar Doni. Setelah masuk kamar Doni, aku kaget. Ternyata ada Nando dan Asep. Mereka bertiga tidur di situ. Setelah itu, kami ngobrol panjang lebar. Saat itulah aku tahu kalau ternyata ketika aku pergi, mereka bertiga plus Bang Kopral bermain Ouija-board di ruang tengah. Pantesan kegiatan mereka berhenti setelah Teteh datang dan mulai berinteraksi. Ketakutan, kumpul-kumpul pun bubar. Nanti, kapan-kapan aku cerita detail mengenai kegiatan mereka berempat ketika bermain Ouija. Cukup seram. Setelah terdengar azan subuh, baru aku berani kembali ke kamar. Pencarian ular peliharaan dimulai. Ketika pada Minggu pagi Memi sampai rumah mendapati ularnya hilang dari akuarium besar yang tertutup cukup rapat. Kemungkinannya sangat kecil untuk ular itu melarikan diri. Sekitar jam 12 siang, setelah lelah mencari ke sana kemari, kami memutuskan untuk memberanikan diri mencari ke tempat terakhir di dalam rumah, yaitu kamar kosong sebelah kamarku. Sempat terjadi dorong-dorongan di antara kami untuk menentukan siapa yang akan membuka pintu kamar. Akhirnya, aku memutuskan untuk membukanya. Pelan-pelan aku membuka pintu. Setelah pintu terbuka lebar, baru terlihat kalau kamar dalam kondisi berantakan. Sedikit agak gelap juga, karena tirai jendela dalam keadaan tertutup. Aku menyalakan lampu kamar. Wangi semerbak bunga melati tercium dari dalam kamar. Mata kami semua tertuju ke arah tempat tidur. Di atas tempat tidur bersprei putih itu melingkar ular piton kesayangan Memi. Di sekelilingnya ada beberapa pucuk bunga melati. Wajah Memi terlihat sumringah melihatnya. Kandang ular itu ada di lantai 2 dengan posisi tertutup. Kok bisa ya ular itu sampai ke kamar bawah? Siapa yang meletakkan bunga melati di atas tempat tidur dalam kamar itu? Tidak tahu kenapa kami tidak ada yang bisa menjawabnya sampai sekarang.